Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Sandi ya. Kita masih melanjutkan tema-tema minggu lalu dalam bab terakhir kita. Tapi sebelum kita mulai kegiatan, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Siapkan sikap kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, selamat pagi sekali lagi Pak Sandi ucapkan. Kita masih dalam bab terakhir kita ya, yaitu nilai-nilai dasar yang diperjuangkan oleh Yesus. 2 minggu lalu kita sudah melihat kebebasan anak-anak Allah seperti apa, dan minggu lalu kita sudah melihat juga sabda bahagia yang diwartakan oleh Yesus itu seperti apa. Dan sekarang nilai dasar berikutnya yang mau diperjuangkan oleh Yesus adalah kasih tanpa batas, ya. Atau di sini ditulis kasih yang tidak membeda-bedakan. Nah, titik berangkat pemikiran dari poin ini dikatakan bahwa manusia adalah citra Allah. Ingat semester 1 ya, bab 1 ya, temanya adalah ini. Manusia adalah citra Allah, ya. Yang dikatakan manusia itu siapa saja? Semua yang memenuhi syarat-syarat manusia, teman-teman, ya. Entah itu berbeda latar belakang, tetapi dia masuk ke dalam kategori manusia, itulah manusia, ya. Agak ribet, tapi memang itulah kenyataannya. Dengan demikian, tindakan diskriminatif atas dasar apapun seharusnya tidak terjadi, teman-teman, ya. Tidak terjadi. Tapi faktanya di banyak tempat diskriminasi seringkali dicederai oleh tindak tanduk manusia yang apa? Yang tidak tahu siapa dirinya. Pak Sandi katakan yang tidak tahu siapa dirinya, ya. Karena dirinya juga adalah gambaran dari diri orang lain. Kita semua manusia itu sama, equal, ya. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang di bawah. Semua sama. Sama-sama citra Allah. Oleh karena itu, saling menghormati dan menghargai wajib hukumnya bagi siapapun, ya. Nah, ini juga yang dilakukan Yesus semasa hidup, di mana dia menebarkan cinta, menebarkan kasih, menebarkan pengampunan kepada siapapun, teman-teman, ya. Bahkan yang bukan pengikutnya pun Yesus memaafkan, mengasihi, mengampuni, ya, memberikan cinta. Begitupun juga kita, para pengikutnya dituntut harus berlaku seperti itu, tidak membeda-bedakan dalam membagikan kasih. Nah, gerak perjalanan langkah Yesus yang tidak membeda-bedakan dalam kasih, itulah yang mau kita bahas pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, ya, perlakuan dan cinta diskriminatif yang memprihatinkan. Kita akan melihat situasi sosial, situasi yang terjadi di masyarakat kita, ya, di mana tindakan-tindakan mereka mencederai yang namanya keadilan, ya, dengan perlakuan diskriminatif. Di sini ada kisah yang mengungkapkan itu. Pak Sandi bacakan ya. Hanya gara-gara penampilan. Nah, Pak Sandi juga sering kena kritik nih, hanya gara-gara penampilan. Tapi coba kita lihat ini maksud ceritanya seperti apa. Suatu hari, Pak Anton pergi ke satu kota dengan seorang pastor hendak memberi penataran kepada guru-guru. Mereka berdua pergi menggunakan sebuah mobil yang dipinjam salah seorang mantan murid pastor waktu di seminari. Seminari itu tempat ini ya, pendidikan para calon pastor ya, calon imam. Bapak Anton duduk di depan
di samping Pastor Franz yang menyetir mobilnya. Jadi pastor ini namanya Pastor Franz. Tetapi guru-guru belum pernah mengenal Pak Anton ataupun Pastor Franz. Saat tiba di halaman gedung tempat penataran, guru-guru sudah berkumpul menunggu. Mereka berdua turun dari mobil mendekati para guru itu, tetapi yang mengherankan, guru-guru itu tidak menyalami Bapak Anton. Mereka mengira Bapak Anton itu pastor. Mereka bahkan segan-segan mencium tangan Bapak Anton yang dikira pastor itu. Bahkan ada yang meminta diberkati. Pastor Franz yang berdiri tidak jauh dari Pak Anton diabaikan oleh guru-guru karena disangka hanya sopir. Karena terlanjur dianggap pastor, Bapak Anton pun makin berpura-pura menjadi pastor. Iseng juga ya. Ketika dari mereka bertanya, "Loh, pembicara satu lagi Pak Anton mana?" Maka pastor gadungan itu menjawab dengan santai, "Dia tadi telepon ke saya, terlambat datang. Nanti akan menyusul. Dia masih dalam perjalanan." Beberapa guru lain sibuk membuatkan kopi dan mengajak duduk untuk bercakap-cakap dengan Pak Anton. Sementara Pastor Franz duduk sendiri, tidak ada yang menemani. Ketika pertemuan dimulai, Bapak Anton meminta Pastor Franz untuk memulai acara sekaligus memperkenalkan diri. Pada saat itulah guru-guru itu terkejut. Ternyata yang mereka duga supir itu adalah Pastor Franz. Seorang peserta lalu berbicara, "Mohon maaf, kami menyangka Pak Anton itu Pastor Franz dan pastor itu supir. Sekali lagi mohon maaf." Pastor Franz pun hanya tersenyum. Ia tidak marah sedikit pun. Hanya dalam hatinya ia merasa prihatin. Nah, kejadian ini ya adalah salah satu dari sekian banyak kasus, teman-teman. Ya. Banyak sekali kasus-kasus yang diskriminatif terhadap nilai-nilai kehidupan, ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana seseorang dihargai berdasarkan penampilan, berdasarkan rupa, berdasarkan apa yang ia hadirkan kepada masyarakat. Tetapi belum tentu sebenarnya ia mewakili apa yang dia tampilkan itu, teman-teman. Ya. Seperti dalam contoh ini, mungkin saja saat itu si Pak Anton berpakaian memang sangat rapi, bahkan lebih rapi dari pastornya, ya kan? Jadi orang menilai bahwa yang berpakaian rapi, yang enak dilihat, itulah orang yang mendapatkan, itulah orang yang seharusnya mendapatkan tempat yang layak. Padahal tidak demikian, ya. Pastor Franz yang mungkin saat itu kebetulan berpenampilan tidak serapi Pak Franz, tidak serapi Pak Anton, ya, mendapatkan perlakuan yang tidak seimbang, ya. Tidak sama dengan Pastor Franz. Padahal mereka sama-sama mau memberikan pendampingan. Nah, ini salah satu contoh kecil, teman-teman. Masih banyak dalam kehidupan kita contoh-contoh yang mendiskriminasikan tatanan hidup sosial, ya. Kalau zaman dulu ada juga seorang menteri, ya kan, datang pakai baju belangkon, baju adat begitu kan. Lalu ini zamannya Pak Harto. Lalu dia datang ke suatu acara, kemudian karena tidak ada pas pampres atau pasukan pengawal gitu kan, pasukan pengawal, lalu dia datang sendiri, dia disuruh duduk di belakang, padahal itu menterinya kan. Lalu datanglah pengawalnya menteri belakangan, mereka berbaju rapi, dan penasihatnya menghampiri panitia, dan panitia meminta penasehat jubir menteri itu untuk duduk di tempat yang seharusnya, sementara Pak Menteri itu sudah duduk di belakang, hanya kasih kode aja, udah diem-diemin aja, ikutin aja apa yang disuruh panitia. Habis itu pas acara dimulai, pembicara itu atau jubir itu mempersilahkan menteri untuk duduk pada tempatnya, dan semua orang di situ terkejut. Ternyata Pak Menteri itu sudah datang lebih awal, tapi tidak disambut karena pakaiannya pakaian Jawa, adat Jawa seperti warga desa biasa, sehingga membuat panitia pun tidak ngeh, dan baru rasanya ditampar ketika
sang jubir menteri itu bilang bahwa Pak Menteri itu yang duduk di belakang silakan duduk ke tempatnya. Nah, ini juga perlakuan yang tidak adil, di mana kebanyakan orang melihat dari penampilan ya. Itu menterinya namanya lupa Pak Sandi. Katamso atau siapa. Nanti di kelas 9 kalian akan menyimak kisah dari beliau lagi. Oke. Nah, mungkin juga teman-teman dalam kehidupan sehari-hari seringkali berperilaku seperti itu. Nah, padahal yang seharusnya adalah ya, apabila kita berlaku kepada sesama, yang seharusnya adalah poin nomor 2 ini. Ya, tanpa membeda-bedakan, sebagaimana Yesus yang mengajarkan kasih tanpa batas. Oke. Nah, ayat yang membantu kita untuk semakin memahami ajaran Yesus tentang kasih tanpa batas ialah demikian, ya. Nanti silakan teman-teman baca sendiri, ya. Baca sendiri berulang-ulang sampai betul-betul mengerti. Kemudian silahkan kerjakan poin A dan B. Ini tema yang sebenarnya A, B, C sampai E ya teman-teman. Ini sebenarnya tema yang tidak terlalu sulit, tetapi seringkali lalai kita lakukan karena konsep-konsep yang muncul di kepala kita. Konsep-konsep seperti apa? Konsep-konsep yang menampakkan bahwa kita tuh harus hormat sama orang-orang yang berpenampilan demikian atau orang-orang yang memiliki kedudukan demikian. Nah, misalkan ada apa namanya? Ada rombongan, pasti pemimpinnya yang kita jamu, sementara anak buahnya kita telantarkan. Tidak seperti itu teman-teman ya. Yang Yesus maksudkan adalah semua kita jamu ya, tanpa terkecuali. Bahwa nanti ada posisi yang lebih penting itu oke ya, untuk menghargai posisi tersebut. Tetapi bukan berarti meninggalkan yang lain ya. Nah, kita sampai pada rangkuman ya teman-teman. Manusia apapun ya, ras, suku, agama, kelamin, punya martabat yang sama ya. Martabat sama, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang di bawah, equal yang Pak Sandi katakan tadi, seperti yang Pak Sandi katakan di awal. Karena berangkat dari nanti ya, berangkat dari Yesus itu. Oleh karena itu sepatutnya manusia hidup secara rukun tanpa membedakan antara satu dengan lainnya. Ya, kenyataannya ya begitulah. Kita sama tahu ya. Agama bisa jadi syarat tertentu untuk masuk kerja. Itu salah satu contoh diskriminatif ya. Kemudian asal kampung ya. Kalau nggak sekampung nggak iki kita. Nggak lengket atau nggak cair suasana ya, harus sekampung ya. Kemudian kamu ahlinya di bidang apa? Ya, kamu punya keahlian di bidang tertentu, kamu dihargai, kalau tidak dihargai. Ya, ini adalah contoh-contoh ketidakadilan atau tindakan diskriminatif yang sering kali terjadi di masyarakat. Nah, Yesus pun hidup dalam masyarakat Yahudi di mana tindakan diskriminasi itu juga masih sangat kental terjadi ya. Orang Samaria dengan orang Israel, kemudian hubungan sedarah, hubungan seagama, segolongan, sepaham, status sosial, ya kan? Itu semua adalah sekat-sekat yang mewarnai masa kehidupan Yesus, ya. Dan cinta pun diukurkan berdasarkan itu. Ya. You bisa cinta dengan sedarah, seagama, segolongan, sepahaman, status sosial yang tinggi, yang tidak mengkritik pandanganmu dan sebagainya ya. Yesus hidup dalam potret kehidupan seperti itu ya, kurang lebih tidak jauh di masa sekarang juga hal itu kerap terjadi. Nah, sifat manusiawi, egoisme, mau menang sendiri, tidak mau direpotkan, serta mau enaknya sendiri dimiliki oleh seseorang yang masih cenderung lebih diutamakan ya. Egoismu itu, egois Pak Sandi, egois kita semua itu masih lebih di atas ya.
ketimbang kita memperhatikan sesama dengan tidak diskriminatif. Ini menjadi refleksi buat kita semua ya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Imam dan Lewi dalam kisah yang disampaikan oleh Yesus tadi ya. Kalau kalian sudah baca. Tapi nggak apa-apa, ini kita rangkumannya saja dulu. Nanti secara mandiri teman-teman baca itu ayatnya untuk membantu kalian semakin memahami ajaran Yesus tentang kasih tanpa batas. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa pada hakikatnya, esensinya ya, cinta selalu terarah pada orang lain. Kalau kita mengasihi orang lain, sesungguhnya kita harus berusaha bagaimana yang orang kita kasih itu bahagia, teman-teman ya. Gak pandang bulu, gak pandang agama, gak pandang keadaan ekonominya seperti apa. Yang paling penting adalah kasih kita berikan kepada semua orang dan menjadikan orang tersebut bahagia. Jangan sampai kita maksudnya mau buat baik tapi orang lain justru tertekan dengan kebaikan kita, ya. Itu juga tidak dimaksudkan dalam ajaran Yesus ya. Kita maksudnya baik tapi orang lain tidak bahagia atau tertekan dengan kebaikan, itu juga sesuatu yang tidak dimaksudkan dalam ajaran Yesus ya. Kalau awalnya tertekan dan kemudian akhirnya dia mencapai kebahagiaan, it's okay. Tapi kalau dari awal sampai akhir kebaikanmu menekan orang lain, ada yang salah dengan kebaikanmu. Ya. Nah, itu teman-teman. Untuk refleksi, ya terakhir, Yesus memberikan teladan kepada kita semua bahwa ia mengasihi semua orang tanpa membedakan. Kasih yang tanpa membedakan ini memungkinkan terjadinya kehidupan yang penuh damai. Atau dengan kata lain, kalian sudah menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah dunia. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan ya, kebiasaan mana yang menjadikan kita mengasihi tanpa membedakan? Adakah kebiasaanmu? Coba kalian renungkan ya. Apa teladan yang telah Yesus tunjukkan dalam hal cinta tanpa membeda-bedakan ini? Apakah kebiasaan yang akan kamu usahakan untuk mewujudkan kasih yang tak membeda-bedakan ini? Apa? Silakan ini kalian jawab dalam permenungan kalian. Boleh dicatat, boleh tidak. Tapi paling tidak kalian pikirkan beberapa pertanyaan refleksi ini supaya ya dalam kehidupan bersama tidak ada yang mementingkan egoisme masing-masing. Karena apa? Karena kasih tidak membeda-bedakan. Cukup sekian dari Pak Sandi. Ini tema yang sederhana, tema yang mudah dipahami ya. Tapi kalau kalian masih belum paham, silakan ulangi lagi video ini, simak pelan-pelan. Ya, semoga dengan pembelajaran kali ini ya, kita dapat menimba kekuatan dari Yesus menjadi pribadi yang tidak membeda-bedakan. Sekian dari Pak Sandi, jangan lupa tugasnya ya. Jangan lupa tugasnya, silahkan dikerjakan, dikumpulkan sebelum pukul 13.10. Oke, cukup. Bila sudah, kita hening sejenak, siapkan sikap kita untuk berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena melalui Yesus Engkau mengajarkan kami untuk tidak membeda-bedakan. Semoga lewat pelajaran ini, kami menjadi pribadi yang terbuka satu sama lain dan saling menghargai. Terpujilah namamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.